Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, Engkau sendiri yang berbicara. Hamba-Mu ini cuma sebagai alat-Mu Tuhan. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom semuanya. Kita percaya bahwa hari ini ya kita akan melihat satu kuasa yang bekerja ketika semuanya serba sedikit ya. Kemarin juga terima kasih buat yang sudah kasih pertanyaan ya. Banyak kemarin yang belum lihat, belum join tentang selingkuh, bisa di-share, bisa dibagikan ya. Supaya kita mengerti sebenarnya permasalahan rumah tangga. Nggak usah takut, semuanya pasti berakhir dengan happy ending kok ya. Nggak usah takut, saya sudah konselingi 2 orang yang menikah 3 bulan sudah digugat cerai, mereka berhasil. Ya, hanya hitungan waktu-waktu yang mereka lewati, hari ini mereka berdua sudah dipulihkan Tuhan juga ya. Jadi percayalah, hari ini pesan saya sekali lagi. Kenapa Tuhan taruh di hati saya untuk mengulang pesan ini? Jangan serius dengan masalah. Relax semuanya. Hari ini hidupmu ndak terus penat pikiran, terkuras energi hanya mikiri hutang, mikiri pasangan yang selingkuh, mikiri sakit penyakit, mikiri hari esok. Percayalah, kenapa saya bisa berbicara hidupmu harus rileks. Ingat ya, hidup kita bukan ditentukan oleh masalah, hidup kita bukan dikendalikan oleh masalah, tapi hidup saudara dan saya ditentukan dan dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata, waktunya aku memberkati hidupmu, maka tidak ada satu keadaan yang bisa menghalangi kuasanya. Dan memang kehendak Bapa yang tertinggi buat saudara dan saya itu selalu diberkati, selalu dipulihkan, selalu ngalami terobosan ya. Jadi hari ini percayalah, mau dibawa goncang seperti apapun tetap rileks ya. Karena kehidupan saudara dan saya hari ini akan melihat bagaimana hidup yang dikendalikan oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan, itu selalu berakhir dengan segala sesuatu indah. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dan keluar lebih dari pemenang. Amin. Ya, rileks semua, rileks. Yuk, jangan pernah hari-hari ini habiskan waktu untuk terus tegang dengan masalah. Rileks. Semakin rileks saudara akan melihat kebaikan, hal yang indah, dan keluar dari lebih dari pemenang itu akan terjadi. Kemarin saya waktu doa pagi ya, ini ayat yang luar biasa. Tiba-tiba di tengah saya berdoa dan menyembah Tuhan. Ya, saya itu tiba-tiba Tuhan itu gerakkan saya untuk baca di Yehezkiel. Tuhan kayak bilang gini, baca Yehezkiel 20 ayat 5 dan 6-nya ya. Waktu itu saya tidak tahu isinya apa. Saya begitu belum selesai menyembah Tuhan, saya takut lupa. Saya berhenti sejenak, saya langsung baca firman ini. Yuk kita baca. Ini ayat juga menjadi peneguhan buat kita yang lagi ngalami masa-masa serba sedikit ya. Yuk kita baca. Dan katakanlah kepadanya, Yehezkiel 20 ayat 5 sampai 6 ya. Shalom Caroline ya. Katakanlah beginilah firman Tuhan. Pada hari aku memilih Israel. Kita semua umat pilihan. Waktu saya baca ini saya bilang, yes Tuhan, aku adalah Israel rohani. Aku bersumpah, lihat ya, berapa kali Tuhan bersumpah, dan ini yang luar biasa. Aku bersumpah kepada keturunan Yakub, ya saudara dan saya, dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Kita tahu tanah Mesir adalah pada waktu bangsa Israel mengalami perbudakan, keadaan yang tidak nyaman ya, dijajah. Lihat ya,
tapi Tuhan berjanji, bersumpah, menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir. Hari ini engkau ada keadaan di tanah yang tidak enak, yang kelihatan masalah, engkau mengalami keadaan yang serba sedikit. Hari ini percayalah, Tuhan sudah bersumpah, menyatakan diri kepada saudara untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya. Dia bersumpah lagi yang kedua, aku bersumpah kepada mereka, akulah Tuhan Allah. Waktu saya baca firman ini, saya ganti nama mereka dengan nama Eli Kurniawati. Aku bersumpah kepada Eli Kurniawati, akulah Tuhan Allahmu. Wow, ya. Saya waktu baca ini saya ganti nama saya karena Tuhan bilang gini, baca. Lihat ayat 6. Pada hari itu aku bersumpah lagi loh saudara, 3 kali. Lihat ya, kepada Eli Kurniawati untuk membawa Eli Kurniawati dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih bagi Eli Kurniawati, yaitu negeri yang berlimpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Ketika saya baca ini, saya bilang, yes Tuhan, saya tahu bahwa di dalam keadaan saya dari tanah Mesir itu tidak selamanya. Keadaan saya ngalami serba sedikit juga tidak selamanya. Keadaan saya ngalami keadaan di mana saya dijajah oleh keadaan ya masalah rumah tangga itu tidak selamanya. Karena Tuhan bersumpah 3 kali bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya, kemuliaannya buat saya dan saudara juga tentunya. Dan Tuhan juga akan menyatakan kuasa, sumpahnya bahwa akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Walaupun engkau ada di masa yang serba sedikit, akulah tetap Tuhan Allahmu. Aku tidak pernah bergeser dari posisi serba sedikit aku menjadi orang lain, tapi akulah tetap Tuhan Allahmu yang pegang kendali menentukan hidupmu. Dan sumpah yang ketiga, ini yang kita sedang nanti-nantikan. Bayangin saudara, dari Mesir Tuhan bersumpah, aku sedang membawa hidup saya dan saudara juga menuju negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan tanah ini tanah yang permai dari semua negeri. Artinya percayalah, kita akan dibawa pada keadaan yang luar biasa dari semua keadaan yang sudah saudara lewati. Dari semua negeri saudara, tidak main-main. Ada keadaan yang indah di depan. Makanya hari ini, yuk, apa yang Tuhan lakukan? Ini ayat peneguhan. Waktu saya baca ayat ini, saya langsung catat dan saya berkata, yes Tuhan, aku akan ucapkan ayat ini. Aku tahu bahwa hari ini aku tidak selamanya tinggal di tanah Mesir, tapi aku tahu bahwa Tuhan bersumpah 3 kali dan aku menerimanya, bahwa aku pada akhirnya aku tahu final destination, di mana tujuan akhir dari perjalanan hidup saudara dan saya bukanlah sesuatu yang menakutkan, tapi ada negeri yang berlimpah susu madunya, negeri yang permai dari semua negeri. Itu sebabnya hari ini jangan serius dengan masalah. Tidak ada yang perlu saudara hebohkan tentang masalah. Kalau Tuhan yang menentukan, dia bersumpah 3 kali, tidak main-main. Dia akan menyatakan, dia adalah Tuhan Allahmu yang tetap pegang kendali, dan dia sudah menentukan final destinationmu, bahwa kita semua akan menikmati negeri yang berlimpah susu madunya, menikmati negeri yang permai dari semua negeri. Artinya dari setiap apapun yang saudara pernah alami, nanti di tahun-tahun yang akan datang kita akan menikmati. Tidak ada keindahan lain selain kita berjalan bersama Tuhan. Pastikan di masa serba sedikit kita tetap setia, kita tetap semangat. Amin. Yuk kita lihat ya. Ayat ini juga menjadi peneguhan ketika saya sudah siapin ayat semua serba sedikit. Klop saudara, klop. Lihat ya, kita buka di Yesaya 30 ayat 19 ayat 20. Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Ya, kita baca sama-sama. Yuk, hari-hari ini semangat. Perlu dibangun semangat. Kalau enggak, kita akan dihajar oleh iblis. Kalau kita enggak pernah semangat, maka iblis yang ganti menghajar hidup saudara. Sungguh, lihat ya, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Klop ya,
Kita tidak pernah terus tinggal di Mesir. Tapi Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan Allahmu, dia berdiri di atas masa-masa yang tersulit. Dia akan membawa saudara. Dan ayat ini berbicara, saudara dan saya tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Hari ini hidup kita tidak terus akan menangis, tinggal di dalam duka cita. Karena tentulah Tuhan dengan kasih-Nya dan jawaban doanya akan mengubah fakta. Percayalah, keadaanmu tidak akan terus menangis ketika Tuhan itu dengan kasih dan jawaban doanya. Tahun depan engkau akan melihat bagaimana kasih dan jawaban Tuhan itu akan mengubah semua fakta yang buruk yang tadinya tangisan. Saudara akan menikmati satu sukacita. Tidak tahu caranya Tuhan. Lihat ya ayat 20. Kalau Tuhan berkata, engkau tidak akan terus tinggal di dalam duka cita, tangisan bombaimu hari ini. Tidak apa-apa. Kalau ada kesedihan, nikmati. Jangan serius. Semuanya ini hanya sesaat. Bukan yang menentukan hidupmu. Pelakor tidak bisa menentukan rumah tanggamu. Suamimu selingkuh tidak bisa menentukan rumah tanggamu. Kebangkrutanmu tidak bisa menentukan berkatmu. Tapi segala sesuatu yang namanya anggur manis, berkat, pemulihan, mujizat, itu semua ada di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan final destination hidupmu, decision-nya tetap ada di tangan Dia. Jadi jangan serius dengan keadaan yang serba sedikit. Saya mengalami keadaan kekurangan kasih suami, serba sedikitnya kasih suami. Sampai hari ini Tuhan pelihara hidup saya. Amin. Yuk lihat ayat 20. Dan walaupun, nah ini, Tuhan, jadi yang memberi serba sedikit hari ini tetap seizin Tuhan. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, lihat ya, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri. Jadi jangan berpikir kalau keadaanmu serba minim, serba sedikit, Tuhan itu tidak ada. Tuhan sembunyi, Tuhan lepas tangan. Enggak saudara, Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya lagi. Lihat ya, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Artinya dalam keadaan yang serba sedikit, Tuhan tidak pernah sembunyi. Tapi sebaliknya kalau mata melihat Dia, berarti Dia ada di belakang atau di depan. Tentunya Tuhan ada di depan. Di tahun 2023, masa tidak semakin baik pun saudara dan saya tidak perlu takut. Tuhan tidak akan pernah sembunyi di tahun 2023. Dia ada di depan. Mata saudara akan terus melihat Dia. Makanya mata ini jangan lihat masalah. Rileks. Walaupun dihajar serba sedikit, serba minim sekalipun, engkau tidak boleh lagi mata ini melihat masalah. Yang perlu dilihat hanya mata melihat Tuhan. Karena Dia ada di depan. Dia tidak pernah sembunyi. Lihat ya. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Ini perkataan yang dikatakan. Inilah jalan. Berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan, entah kamu mengiri. Artinya dalam keadaan apapun saudara hari ini, mau serba sedikit, serba kekurangan, kita percaya bahwa kita hari ini tetap hidup di dalam tuntunan Tuhan. Ikuti aja jalannya. Mau engkau mengikuti jalannya tambah susah sekalipun, tetap percaya bahwa di depan tahun 2023 tuntunan Tuhan itu akan membawa saudara dan saya bukan ke jalan yang hancur, tapi kita semua dituntun untuk masuk ke negeri yang berlimpah susu madunya. Asal kita ikuti aja jalannya Tuhan. Mau belum dijawab doamu, ya ikuti aja.
prosesnya dinikmati, ndak usah serius. Sudah berdoa tambah ndak pulang suami ndak apa-apa. Sudah berdoa toko tambah sepi. Yang pasti hidupmu ndak akan pernah hancur. Tuhan itu tidak sembunyi di tahun 2023. Tuhan itu tetap ada di depan saudara tahun 2023. Dan Tuhan itu tetap menuntun saudara. Kemarin saya ngobrol sama seseorang. Dia bilang gini, Bu Eli, masa tahun depan masa krisis besar-besaran. Kira-kira hidup anak Tuhan dibawa sebagaimana? Saya cuma bilang gini, percayalah, ini yang saya dapat saudara. Waktu kita dibawa ke proses padang gurun seperti bangsa Israel, makanya jangan terlalu serius dengan masalah, rileks, jalani kesusahan cukup sehari. Kita ini nanti dipelihara Tuhan, bagaimana? Serba sedikit. Kita sudah disediakan mana itu setiap hari, tiang awan, tiang api. Jadi cukup, hari ini engkau sudah bisa hidup cukup, tapi tidak bakal kekurangan. Justru Tuhan penyedia setiap hari. Kita yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah kelaparan. Percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amsal 10 ayat 3 dipegang saudara. Itu akan terjadi, tiang awan, tiang api, mana telur puyuh disediakan Tuhan per hari. Jadi jangan sampai iblis bisa curi kekuatanmu, bawa beban hari esok ke hari ini. Nggak bisa saudara. Apapun beban hari esok, dia sudah punya solusinya di hari esok. Hari ini jalani. Dia tetap sediakan mana, dia sediakan telur puyuh, tiang awan, tiang api. Setiap hari saudara akan berjalan dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi tidak usah serius. Ya. Kita percaya 3 hal ini akan menyertai kita memasuki tahun 2023. Nikmati aja proses. Jalan satu hari. Nanti tiba-tiba saudara akan sampai ke negeri yang permai. Melebihi negeri apapun. Tiba-tiba saudara lihat, pemulihannya Tuhan hebat. Ya, itulah cara Tuhan. 3 hal yang akan saya bahas. Bagaimana kalau Tuhan itu tidak sembunyi di masa-masa nanti, masa kekeringan, masa serba sedikit, dia tidak pernah sembunyi. Contohnya, yuk buka di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai 13a. Siapapun hari ini yang hidup dalam takut, khawatir, yuk jangan takut ya. Jangan takut, jangan serius, rileks semua. Masalah itu bukan penentu hidupmu loh. Yang menentukan hidup saudara masuk surga, neraka, maut, itu sudah penguasanya hanya Yesus Kristus. Jadi tidak usah takut saudara ya. Hidupmu di dunia itulah dipelihara, tidak bakal saudara. Sudah percaya, masalah tidak akan pernah buat hidupmu mati, hancur. Tapi masalah itu justru kesempatan buat kita ketemu Yesus. Makin mengenal dia dengan benar. Amin. Yuk baca. 1 Raja-Raja 17, 12, 13a. Ini kisah tentang janda di Sarfat yang dikirim untuk Nabi Elia. Lihat ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya keadaan kita senyatanya hari ini, Tuhan aku tidak ada ini, sudah tidak punya. Tidak apa-apa. Tidak ada roti padaku sedikit pun. Ini lebih ekstrim ya. Kecuali segenggam tepung. Mungkin hari ini di satu pihak engkau tidak punya sesuatu apapun tapi masih punya. Yaitu ketika Tuhan berbicara segenggam tepung, hari ini engkau masih punya doa. Doa orang benar besar kuasanya. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Dan engkau masih mempunyai doa, iman, dan pengharapan. Buat orang benar, segenggam tepung yang saya yakini hari ini dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan cuman mengingatkan hidup saya, Eli, kalaupun engkau tidak punya bukti, tidak punya apapun untuk bisa merebut cinta suamimu. Aku tahu, engkau sudah banyak cara yang kau lakukan. Hari ini engkau belum melihat perubahan. Bahkan kau berpikir gini, Tuhan aku itu sudah tidak bisa apa-apa. Suamiku sudah tidak cinta, suamiku sudah tidak ada bisalah Tuhan. Dengan kekuatan saya sudah tidak mampu. Tapi Tuhan berkata, masih ada segenggam tepung di tanganmu.
Artinya di tangan kita hari ini, jangan meremehkan doa, iman, dan pengharapan. Doa itu besar kuasanya, iman itu juga besar kuasanya. Pengharapanmu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan pada akhirnya, tidak pernah memalukan. Artinya segenggam tepung di tanganmu ini jangan dianggap remeh. Yuk kita lihat ya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Mungkin dalam pikiran saudara hari ini, Tuhan, aku tidak punya uang untuk bayar hutang. Aku sudah tidak punya cadangan deposito terlalu banyak. Sudah semuanya serba minim. Bahkan ada orang yang berkata gini, Bu Eli, kalau aset saya dijual, itu pun sudah tidak bisa bayar untuk hutang-hutangku. Minus, tidak apa-apa. Semua serba minim. Dan jangan pernah berpikir seperti janda ini, mati. Tidak bakal pernah mati, saudara. Kalau mati bukan karena hutang, kalau mati bukan karena engkau disakiti wanita tobat, tapi kalau engkau pun mati, sekalipun kanker terakhir mati itu karena memang kehendak Bapa. Sekali lagi, tidak ada orang yang hari ini walaupun serba sedikit, serba minim sekalipun hidup orang Kristen, orang benar, tidak pernah mati karena hutang. Tidak pernah mati karena saudara disakiti tingkat tinggi dan sebagainya. Kecuali saudara hidup dalam sakit hati terus menerus ya saudara. Tapi itu pun tetap percaya. Kalaupun sampai terjadi kematian, sekali lagi hidup orang benar, kematian itu adalah kehendak Bapa. Dan mati itu adalah keuntungan. Jadi jangan takut. Kalaupun terakhir Tuhan panggil dalam kematian, mati itu adalah keuntungan, bukan kerugian saudara. Jadi hidup saudara lihat ya, dan 13 kata-kata Elia yang luar biasa. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Tuhan berkata pagi ini, jangan takut di masa serba sedikit. Jangan berpikir mati, jangan berpikir hancur. Lihat ayat ke-14 ya. Kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan tidak akan pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka ini luar biasa, perempuan itu, dia serta anak perempuan mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ketika kita percaya seperti seorang janda Sarfaat yang tadinya sudah pikir dalam kekurangan dia mati, tapi ketika dia yakini bahwa ketika Tuhan berkata, Nabi Elia berkata, tidak akan pernah, yang pertama, engkau mengalami kehabisan. Yang kedua, di tengah masa serba sedikit, percayalah, kalau Tuhan itu tidak pernah menyembunyikan diri di tahun 2023, itu berarti kita jangan sampai mengalami ketakutan akan kehabisan. Tidak akan pernah. Saudara tidak akan pernah mengalami kekurangan, walaupun yang saudara punya hari ini serba sedikit. Percayalah, lewat iman, doa, dan pengharapanmu. Yang ketiga, hidupmu pasti terpelihara beberapa waktu lamanya. Sampai hujan berkat itu turun dalam hidupmu, hujan pemulihan itu turun. Sementara dalam perjalanan proses menuju hujan akhir, hujan pemulihan, hujan yang namanya berkat, hujan dikembalikan sama Tuhan lipat-lipat, saudara dan saya tetap terpelihara buat kita dan seisi rumah kita. Janda ini terpelihara beberapa waktu lamanya dia mendapat makan. Jadi tidak ada ya orang yang hari ini dengar firman takut akan menghadapi tahun 2023. Sekalipun
Masamu serba sedikit, serba minim. Bahkan janda di Sarfat ini ekstrim. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi selain segenggam tepung. Hari ini kita masih punya kehidupan doa, iman, pengharapan. Aktifkan, percayalah. Tuhan berkata, kalau engkau mengaktifkan apa yang ada di tanganmu, aku sudah beri kuasa sebagai anak Allah, yaitu kuasa doa, kuasa iman, kuasa pengharapan. Itu jauh lebih dahsyat. Karena dengan mengaktifkan apa yang menjadi 3 hal ini, aku tidak pernah sembunyikan hidupmu. Di tahun 2023, aku berjanji, engkau tidak akan pernah kehabisan, engkau tidak akan pernah kekurangan. Selama engkau menunggu hujan pemulihan, hujan berkat, aku tetap memelihara engkau dan seisi rumahmu. Amin. Jadi ini yang dipegang. Jadi saudara dan saya berjalannya enak, saudara. Kita tidak akan pernah, takut Tuhan, takut. Tidak. Serba sedikit, tambah sedikit, tambah sedikit. It's okay. Punya segenggam tepung yang bisa saudara aktifkan hari-hari ini. Yuk, aktifkan saudara. Jangan anggap remeh. Itu kuasa ilahi. Ada benih kuasa yang luar biasa atas doa, iman, dan pengharapanmu. Tuhan tidak akan sembunyi. Tahun depan saudara tidak akan ketemu yang namanya kehabisan, kekurangan, sampai hidupmu tidak dipelihara, minta-minta. Tapi tahun depan saudara akan melihat kita semua dipelihara sampai melihat waktunya Tuhan mencurahkan hujan pemulihan dan berkatnya. Kita tangkap hari ini. Sebelum meninggalkan tahun 2022, yuk kita tangkap rema ini. Tuhan, aku percaya ada hujan yang akan aku terima di balik semua yang serba sedikit. Aku bukan menerima kehancuran mati seperti pikiran Nabi janda di Sarfat. Tapi aku bukan mati, bukan hancur, tapi aku menikmati hujan yang akan turun ke atas rumah tanggaku, hujan yang akan turun ke atas usahaku, hujan yang akan turun atas kesehatanku, hujan yang akan turun atas anak-anakku. Amin, amin. Tidak perlu takut, ya, semangat. Tuhan ada di depan. Yuk, 2 lagi kita selesai ya. Saya berusaha untuk cepat supaya saudara juga yang mau beraktivitas, mau kerja, mau buka toko ya. Saudara sudah santapan rohani, jadi buka toko nanti dalam nama Tuhan Yesus. Doa orang benar, tokoku diberkati. Imanku berkata bahwa apa yang aku percayai bahwa toko ini akan menjadi berkat buat seisi rumahku, itu pasti digenapi. Pengharapanku dengan usaha ini Tuhan memberkati dengan hujan berkat yang luar biasa. Di tahun depan aku juga bisa melunasi hutang-hutangku. Percayalah, kalau itu menjadi doa, iman, pengharapan saudara hari ini, maka itu akan digenapi. Apa yang menjadi doa, iman, pengharapanmu di tengah rumah tanggamu yang hancur? Jangan pikir mati kena pelakor. Enggak, saudara. Kita percaya doa kita, suami kita pasti bertobat, cinta Yesus, itu doa kita. Apa yang menjadi imanmu bahwa tahun depan rumah tanggamu akan menikmati anggur yang manis di balik pahitnya kehidupan rumah tangga yang sudah saudara dan saya lewati. Pengharapan saudara, saudara punya keluarga yang utuh, yaitu imam. Bagaimana suami jadi imam, anak-anak keturunan ilahi, istri penolong yang setia, dan satu rumah tangga yang dipulihkan Tuhan. Itu luar biasa, akan menikmati kasih mula-mula, anggur yang manis, berkat yang dicurahkan, karena di situ kita bisa diam rukun bersama. Bangun itu mulai sekarang. Yuk lihat bagaimana Tuhan ada di depan. Apa yang perlu saudara lakukan kalau Tuhan ada di depan? Ya, kalau yang pertama tadi, kita tidak akan kehabisan, kita tidak akan kekurangan, hidup terpelihara. Yang kedua, yuk kita lihat ayatnya. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Saya berusaha mengupas semua ini ya, supaya saudara tenang, rileks, sudah rileks. Hari ini jangan dihabiskan waktumu untuk terkuras dengan memikirkan masalah. Serahkan, sudah, apa yang jadi beban Tuhan, biarlah Tuhan ambil alih setiap beban berat dan letih lesumu. Kita berjalan dengan fokus sama Tuhan. Yang mau pelayanan, tidak usah tunggu masalahmu selesai.
Hari ini kita punya waktu, masih ada nafas, inilah waktu yang diberikan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu ya, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Hari ini kita mau meninggalkan tahun 2022. Mungkin ada banyak pengalaman pahit, kejadian yang buruk di tahun ini, tidak usah diingat. Mulai buka lembar baru. Ini, lihat. Nah, ini tahun 2023. Aku hendak membuat sesuatu yang baru di tahun 2023. Yang sekarang sudah tumbuh. Mungkin engkau belum melihat. Kelihatannya tambah parah. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, ini bukan parah, nak. Parah, kamu tidak lihat di alam roh. Semuanya yang kamu tabur sedang tumbuh. Tunggu waktunya sabit nanti nuai hujan pemulihan. Kau kan lihat sedang tumbuh. Tidak usah dilihat sudah ini. Ini sedang tumbuh. Tenang, aku yang menumbuhkannya. Kamu yang nanam, aku yang menumbuhkannya nanti. Tahun depan, kamu akan menikmati 2023. Sesuatu yang baru yang sekarang ini sedang tumbuh. On the way yang baru. Tangkap ya saudara, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku Tuhan Allah hendak membuat jalan di padang gurun. Kalaupun tahun 2023 itu padang gurun, tidak masalah, dia tetap buka jalan. Dia membuka jalan di padang gurun yang saudara bisa lewati bersama seisi rumah saudara, dan sungai-sungai di padang belantara. Nanti pada akhirnya padang gurun, padang belantara yang saudara harus lewati nanti. Tuhan tidak pernah berakhir dengan kehancuran, kekeringan sampai saudara mati kelaparan, nggak akan pernah. Tapi justru Tuhan membuka jalan dan sungai-sungai. Tuhan membuat jalan di tahun 2023 dan sungai-sungai sukacitaku. Makanya kita jangan terus tinggal di dalam nangis. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Nah itu nanti lihat ya tahun depan tuh Bu Eli, sungai sukacita di balik air mataku tuh Bu Eli, ada sungai sukacita Bu Eli yang gak sebanding. Nah itulah yang sudah dipersiapkan Tuhan, sesuatu yang baru. Ada jalan yang hari itu di padang gurun yang kelihatannya tertutup, ternyata itu jalan melihat menjarah berkatnya Tuhan. Jadi jangan lari, jangan takut, ada sungai-sungai. Jadi sesuatu yang baru, jalan dan sungai-sungai sukacita. Tuhan sediakan tahun 2023 ketika kita tidak melihat masalah. Yang di depan itu tetap Tuhan. Tuhan yang sudah sediakan sesuatu yang baru, sesuatu jalan dan sungai sukacita yang melimpah ada di depan. Karena Tuhan sudah di depan saudara di tahun 2023, dia tetap berdiri sebagai Tuhan Allah sang pengendali hidup saudara, bukan hutang, bukan masalah. Ya, yang terakhir, yuk, bagaimana Tuhan menuntun kita. Nah, ini ya, yuk Tuhan menuntun kita sebagai seorang gembala yang baik. Jangan takut. Kalau dia tunjukkan jalan kemana aja masalah kita dibawa tambah berat apapun, kita tetap ikuti jalannya. Tuhan sudah berdoa kok tambah seperti ini, enggak apa-apa. Ikuti aja. Lihat ya, Yesaya 40 ayat 10 sampai 11. Yesaya 40 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama. Lihat, nah lihat lagi ya. Itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan. Nah ya, jadi kalau Tuhan tuntun kita itu enak. Tuhan itu bukan nuntun kita dengan sembarang tuntunan, tapi dengan kekuatan. Lihat ya, dengan tangannya Tuhan berkuasa. Sekali lagi, hutangmu bukan penguasa. Hutangmu bukan menentukan hidupmu, tapi tangan Tuhan yang berkuasa. Ada kata lagi, lihat. Mereka menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 11 ini ayat yang luar biasa. Yuk, seperti seorang gembala, Tuhan lagi menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya.
induk-induk di domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi sekali lagi, ikut Tuhan bukan instan, tapi Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia membawa hidup saudara dan saya dengan hati-hati dituntun. Bukan bim salah bim, tapi Dia tetap berposisi sebagai gembala yang baik, yaitu yang menggembalakan, menghimpun dengan tangannya di pangku. Orang kalau di pangku, jadi kekuatanmu ndak ada, ndak apa-apa. Hari ini cukup kekuatan Tuhan pangku saudara. Saudara beban berat ya, seperti kalau orang diberi tumpangan, bawa backpack berat. Backpacknya kalau sudah diberi tumpangan, backpack itu jangan dipondong terus. Lah, sudah dikasih tumpangan, bebanmu diangkat. Hari ini berikan beban itu kepada Tuhan. Tuhan sedang pangku saudara. Tuhan tahu engkau sudah capek. Kekuatanmu serba habis. Semua yang kau punya serba sedikit. Hari ini Tuhan sebagai gembala agung yang baik. Dia hari ini menawarkan, nak, mau ndak engkau aku pangku? Yuk duduk di pangkuanku, relax. Semua yang kau alami ini ada di dalam pangkuanku. Engkau ndak duduk sendiri, engkau ndak menghadapi sendiri. Tapi perlu saudara sadari, hari ini juga kita yang lagi ngalami masa serba sedikit, kekuatanmu sudah habis. Kita ada duduk di pangkuan Sang Gembala Agung. Artinya 3 hal. Tuhan datang waktu saudara di pangku, Dia bilang gini, nak, itu ayat 11-nya. Aku datang lagi ayat 10-nya. Aku datang dengan kekuatanku. Engkau aku pangku, aku datang dengan kuasa tanganku. Aku yang akan berjaga-jaga. Kalaupun ada rancangan yang jahat hari ini, percayalah, tanganku sudah lebih dari cukup. Karena engkau aku pangku. Orang di pangku itu deket loh sama Bapak. Bayangin kalau saudara pangku anak, saudara akan peluk anak saudara. Seperti itulah kalau saya gambarin, baca firman, saya gambarin, loh, kalau saya duduk di pangkuanmu Tuhan, berarti aku ini dekat. Iya, sangat dekat. Kamu ada di detak jantungku ini loh. Orang pangku itu kan gini saudara, di pangku, dipeluk. Itulah gambaran Tuhan hari-hari ini ketika engkau punya masa yang serba sedikit. Dia tidak pernah sembunyi. Dia ada di depan dan Dia menuntun saudara sebagai gembala yang baik. Waktu dituntun saudara di pangku. Dia tidak pernah biarkan saudara dan saya menjalani hidup ini seorang diri. Waktu di pangku, Tuhan datang dengan kekuatan, Tuhan datang dengan kuasa tangannya, dan Tuhan itu datang dengan upahnya. Semua jeripaya saudara, waktu saudara punya doa, iman, pengharapan yang kuat, Tuhan perhitungkan, tidak pasti. Imanmu diperhitungkan, doamu diperhitungkan. Yang namanya pengharapan. Jadi saudara tidak perlu takut hari ini. Kita percaya bahwa kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan yang besar itu akan memampukan saudara hari ini. Amin. Ya, saya sudah selesai. Yuk kita lihat hari ini 3 hal ini di masa-masa tahun 2023. Siapa yang hari ini ngalami masa serba kekeringan? Saya akan berdoa. Masa serba sedikit ya, Tuhan gerakkan saya untuk mendoakan orang-orang yang pagi ini sudah bergabung. Saya akan doakan saudara yang butuh kekuatan. Saudara sudah habis kekuatanmu. Semua apa yang kau punya seperti janda di Sarfat, serba sedikit kekurangan, bahkan sudah tidak punya apa-apa. Jangan takut. Firman Tuhan pagi ini buat saudara, nah aku tidak sembunyi. Aku tidak pernah sembunyi dan aku ada di depan, aku menuntun engkau. Aku sedang pangku hidupku dengan kekuatanku, kuasa tanganku, dan aku akan memberikan engkau upah. Di tahun depan engkau akan lihat bagaimana aku memberikan hujan berkat, hujan pemulihan, hujan sukacita. Bukan lagi hujan air mata terus saudara, tapi hujan sukacita yang berlimpah-limpah ada di tahun 2023. Jangan pernah capek.
jangan takut, jangan serius menghadapi hutang, jangan serius menghadapi pelakor, jangan serius menghadapi istrimu yang lagi diambil orang lain, ya, rumah tanggamu yang kacau, kanker sekalipun jangan serius. Kalau aku punya kehendak, engkau masih hidup di dunia, walaupun stadium akhir, tidak ada yang bisa menghalangi kehendakku untuk memperpanjang visa hidupmu di dunia, seperti Nabi Hizkia. Ya, hari ini ada banyak waktu, yuk saya mau punya waktu untuk berdoa buat saudara. Kita mau sebelum meninggalkan tahun 2022, kita mau doa sungguh-sungguh hari ini, ya. Kita mau angkat tangan saudara yang ada di rumah-rumah, ya. Saya cuma mau kesaksian sedikit. Ada orang yang benar-benar hari itu, saudara lihat ya, dia jual kue kering, pilotnya 0 saudara. Dia sampai mau beli makanan aja ndak punya, hanya hidup dengan telur kasih makan anaknya. Saudara tahu, orang yang punya segenggam tepung, dia punya doa, dia punya iman, dia punya pengharapan. Hari ini Tuhan berkati dia luar biasa. Jadi segala sesuatu ndak perlu ditakuti. Bagaimana imanmu, doa, pengharapanmu sama Tuhan, Tuhan akan genapi. Yuk yang ada di rumah-rumah, saya ajak doa, ya. Doa untuk hari ini. Semua yang serba sedikit, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara yang punya, sudah capek Bu Eli. Yuk, Tuhan sedang pangku saudara dan saya hari ini. Dia sebagai gembala agung, dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara di tahun depan. Saya tidak tahu kebutuhan saudara apa. Mungkin kebutuhanmu untuk membayar hutang, untuk bertahan hidup, butuh pekerjaan, butuh pemulihan rumah tangga, butuh kesembuhan. Semua apa yang saudara butuhkan, sementara saudara di titik hari ini engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, Tuhan berkata, percayalah, engkau tidak akan kekurangan kehabisan, hidupmu tetap aku pelihara. Aku Tuhan Allahmu. Aku sedang bersumpah membawa hidup setiap orang benar, bukan menuju kehancuran, tapi negeri yang berlimpah susu madunya. Bahkan engkau akan menikmati negeri yang permai melebihi seluruh negeri. Itulah janji Tuhan, bukan hanya sekedar janji, tapi Tuhan bersumpah di hadapan umatnya. Terima kasih Bapa, engkau melihat setiap tangan-tangan yang hari ini menadahkan tangan di rumah. Hambamu tidak tahu apa yang mereka alami, tapi engkau sendiri yang menilik setiap tangan-tangan yang terangkat yang ada di rumah-rumah. Mereka yang berkata, Tuhan aku tidak punya apa-apa, tapi lewat iman, doa, pengharapanku, aku percaya bahwa Tuhan akan melimpahkan hujan berkat, hujan pemulihan, hujan sukacita yang berlimpah-limpah di tahun depan. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima. Apa yang menjadi kebutuhanmu bukan lagi satu halangan untuk aku memberkati engkau di depan, memulihkan keadaanmu berkali-kali lipat. Itulah janjiku. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami mengalami sukacitamu hari ini dengan peneguhan firman-Mu. Kami berjalan tahun depan menghadapi tantangan 2023. Engkau telah membuka jalan sesuatu yang baru. Bahkan Engkau memberikan sungai-sungai sukacita di padang belantara. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap pergumulan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati bangsa negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan, kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Terima sukacita surgawi. Berjalan maju bersama Tuhan. Tidak ada kata takut. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend.